Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden RI Joko Widodo menghadiri Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden meyakini potensi ekonomi digital Indonesia di masa depan. Presiden juga mengatakan bahwa pembayaran digital akan tumbuh 2-2,5 kali lipat di tahun 2030, mencapai 760 bilion US dollar atau setara 12.300 triliun rupiah. Menurutnya, pertumbuhan tersebut bisa dicapai karena Indonesia didukung oleh puncak bonus demografi di tahun 2030, yaitu 68% berusia produktif termasuk di dalamnya Gen Y, Gen Z, dan Gen E. Selain itu, saat ini jumlah ponsel aktif di Indonesia mencapai 354 juta ponsel, yang melebihi jumlah penduduk saat ini yang mencapai 280 juta. Oleh karena itu, Kepala Negara menekankan bahwa transformasi digital khususnya di bidang ekonomi dan bidang keuangan menjadi sangat penting. Potensi besar ini semakin didorong dengan pesatnya perkembangan teknologi, termasuk penerapan artificial intelligence dalam berbagai sektor, mulai dari administrasi, jasa, hingga hiburan atau entertainment. Lebih lanjut, dengan jumlah UMKM sebanyak 64 juta, Presiden Jokowi menyoroti peluang besar bagi UMKM Indonesia untuk beradaptasi dengan transformasi digital ini. Presiden menegaskan jika transformasi digital pada UMKM harus inklusif dan berkeadilan, sehingga masyarakat di pinggiran, masyarakat ekonomi lapisan bawah, ekonomi mikro, hingga UMKM bisa mendapatkan akses, kesempatan, dan perlindungan yang sama. Presiden pun menginstruksikan OJK dan BI untuk meningkatkan perlindungan masyarakat di sektor ekonomi digital. Di tengah perlambatan ekonomi dunia, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, kita harus mampu memanfaatkan semua instrumen, memanfaatkan semua peluang untuk bisa terus tumbuh. Saya sudah berulang kali menyampaikan soal potensi peluang digital Indonesia ke depan. Ekonomi digital akan tumbuh 4 kali lipat di tahun 2030, mencapai 210 sampai 360 billion US dollar, atau kalau dirupiahkan bisa di angka 5.800 triliun rupiah. Pembayaran digital juga akan tumbuh 2,5 kali lipat di tahun 2030. Mencapai 760 billion US dollar, atau kalau dirupiahkan 12.300 triliun rupiah. Sebuah angka yang sangat besar sekali. Dan juga kita didukung oleh puncak bonus demografi di tahun 2030, yaitu 68% berusia produktif, termasuk di dalamnya Gen Y, Gen Z, dan Gen Alpha. Saat ini jumlah ponsel aktif di Indonesia mencapai 354 juta ponsel, melebihi jumlah penduduk kita yang berjumlah 280 juta. Artinya satu orang bisa memiliki ponsel lebih dari satu. Dengan jumlah pengguna internet sudah mencapai 185 juta. Juga jumlah yang sangat besar sekali, potensinya besar sekali. Oleh sebab itu, transformasi digital khususnya bidang ekonomi, bidang keuangan menjadi sangat penting. Apalagi dengan pesatnya teknologi saat ini. Banyak sektor sudah mulai beralih ke AI, mulai dari administrasi, jasa, entertainment, bahkan kalau kita lihat Elon Musk sudah membuat AI catwalk. Modelnya menggunakan wajah-wajah para tokoh dunia. Mulai dari Elon Musk sendiri, Presiden Donald Trump, Presiden Kim Jong-un, Ketua Dewan Amerika Nancy Pelosi, Tim Cook, Perdana Menteri Justin Trudeau, Hillary Clinton, Mark Zuckerberg, dan Presiden Barack Obama. Ini akan menjadi potensi bisnis ke depan. Busana,
produk ditransformasi ke bentuk-bentuk digital, dipasarkan secara digital, lewat AI catwalk, lewat etalase digital. Nanti bisa langsung dibeli secara digital dan menggunakan juga pembayaran digital. Bayangkan jika produk UMKM kita bisa seperti ini. Karena jumlah UMKM kita sangat besar, 64 juta. Tentu digital UMKM ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital dan pembayaran digital kita. Sehingga saya titip, transformasi digital itu harus inklusif, harus berkeadilan. Masyarakat di pinggiran, masyarakat ekonomi lapisan bawah, ekonomi mikro, UMKM, semuanya harus mendapatkan akses dan kesempatan yang sama, harus mendapatkan perlindungan yang sama. Saya minta kepada OJK dan BI untuk meningkatkan perlindungan masyarakat di sektor ekonomi digital. Literasi keuangan kita masih rendah, seingat saya kurang lebih 50%. Masyarakat masih rentan mengalami risiko penipuan dan kejahatan digital. Oleh sebab itu, siapkan sistem perlindungan konsumen, pastikan keamanan data konsumen. Jangan sampai rakyat kecil malah menjadi pihak yang dirugikan. Pada kesempatan ini, selain meresmikan pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia, Presiden juga meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 sampai dengan 2030. Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank BI Peri Warjio, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Tim Eljon Media laporkan.